Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-an wasalna ila su'al ar-rabi' wa thalathin. Naam, qala as-sa'il yulahidu ba'du syabab ala ba'di syabab fi hadhihi al-awinati al-akhirah ihmaluhum wa zuhduhum fi ta'allumil aqidah wa mudarasatiha wal ihtimami biha. Kata beliau, ada sebagian pemuda, kata penanya, yang di belakangan ini, di waktu-waktu belakangan ini atau sekarang ini muncul sebagian para pemuda yang mereka ini malas atau mereka tidak ada komitmen, tidak ada perhatian terhadap pelajaran-pelajaran akidah dan ihtimam, punya perhatian khusus terhadap akidah, artinya meremehkan masalah-masalah akidah. Wanshighaluhum bi umurin ukhra, justru mereka sibuk dengan perkara-perkara lain selain akidah. Fama huwa taujihukum limithli haula'i syabab, maka apa arahan Anda wahai Syekh terhadap pemuda-pemuda yang seperti ini? Qala Syekh hafizahullah ta'ala, fa innani ansahu lisyababi wa ghairihim minal muslimin an yahtammu bil aqidati awalin wa qabla kulli syai'. Maka jawaban beliau, sesungguhnya aku mau nasihatkan kepada para syabab atau kepada selain para syabab, kepada selain pemuda. Jadi bukan cuman hanya khusus pemuda saja, tapi kepada kaum muslimin secara umum, untuk mereka an yahtammu bil aqidah, untuk mereka mementingkan perkara-perkara akidah awalan, lebih diutamakan qabla kulli syai', daripada segala lainnya. Ini bukan berarti meniadakan selain akidah, bukan berarti menihilkan selain akidah. Kita dinasihatkan oleh beliau untuk memprioritaskan akidah di atas semua perkara-perkara yang lain. Apa alasannya? Li'annal aqidata hiyal asl allati tubna alaihi jami'ul a'mal qabulan wa raddan. Kenapa kita mementingkan perkara akidah? Karena akidah itu adalah pondasinya. Akidah itu adalah asal yang dari pondasi inilah dibangun di atasnya amalan-amalan. Ya, dari pondasi inilah dibangun di atasnya amalan-amalan. Entah amalan itu diterima atau tertolak, itu tergantung dari pondasinya, tergantung dari akidahnya. Sebagaimana bangunan, kata
Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man arada uluwal bunyan fa'alaihi bitawthiqil asas wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi. Barang siapa yang ingin membangun bangunan yang tinggi, maka hendaklah dia fokus perhatian memperbaiki pondasinya. Dia perbagus pondasinya dan dia perhatian terhadap pondasinya. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas. Karena tingginya suatu bangunan itu berdasarkan kuatnya pondasi itu. Semakin tinggi bangunannya, maka pondasi yang diperlukan juga harus semakin kuat. Ya, itu tukang yang pintar, yaitu tukang yang mengutamakan, memprioritaskan pondasinya dulu sebelum dia membangun bangunan. Anda pernah dapat ya, ada tukang mau bangun bangunan dimulai dari atapnya dulu. Nah, kata tukangnya, ini saya mau bangun rumah 3 lantai. Kata Anda, ini saya mau bangun rumah 3 lantai. Terus kata tukangnya, oh iya kita mulai gentengnya dulu saja. Nah, ini tukang bahlul ini. Pasti yang diperhatikan sama dia apanya? Pondasinya. Dan juga bukan kemudian tukangnya tuh langsung bangun bangunan, langsung numpuk boto, terus kemudian disemen tanpa ada pondasi yang menghujam ke bawah. Nah, namanya pondasi, kalau Anda lihat bangunan-bangunan yang ada, pondasinya ini kelihatan nggak? Nah, demikian akidah. Akidah itu tertanam di dalam diri seseorang, tidak nampak di luar. Akan tetapi meskipun akidah ini tidak nampak di luar, namun tercermin dari akhlaknya, tercermin dari amalannya. Karena kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, mereka mengatakan adz-dzahiru wal batinu mutalazimani la yanfakkan. Antara zahir dan batin itu senantiasa selaras, sesuai, dan tidak akan mungkin berbeda antara zahir dengan batin. Ini yang hendak disampaikan oleh beliau. Kalau ingin zahirnya baik, amalan-amalannya baik, maka yang diperbaiki apanya? Batinnya. Mad dalil ala talazum bainadz zahir wal batin. Apa dalilnya? Kesesuaian antara zahir dengan batin, antara akidah dengan amal. Kalau akidah dan amal senantiasa sesuai, idza kanat aqidah asyrah fil mi'ah fal a'mal asyrah fil mi'ah. Kalau akidahnya 10%, al-iman 10%, maka amalan yang nampak juga 10%, sama seperti akidahnya. Baik, mad dalil ala talazum bainal aqidah wal amal, bainadz zahir wal batin. Nah, murid tulab lal ustaz. هذا الحديث من حديث النعمان بن بشير. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة. Sesungguhnya di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali ala wahia al-qalbu. Kalau segumpal daging ini baik, maka semua jasadnya, zahirnya semua baik. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, rusak, maka segumpal daging itu seluruh amalannya juga rusak. Apa segumpal daging itu? Al-qalbu, hati. Itu akidah. Nah, maka akidah dan amalan itu senantiasa selaras. Makanya aneh kalau ada orang yang lebih mementingkan perkara-perkara amalan daripada perkara akidah. Karena tidak akan mungkin amalan itu bisa baik kecuali apabila bersumber dari akidah yang baik terlebih dahulu. Diawali dengan akidah yang baik, baru muncul kemudian amalan-amalan, akhlak-akhlak yang baik. Maka tetap kembalinya kepada akidah. Prioritasnya kembali kepada akidah. Nah, kenapa ini disebutkan oleh para ulama? Kenapa kaidah? Para ulama membuat kaidah tadi, at-talazum bainadz zahir wal batin. Kenapa alasannya? Apa motivasinya para ulama kok membangun sebuah ungkapan adz-zahir wal batin mutalazimani la yanfakkan? Apa? Ada alasan di balik itu?
Naam, raddan 'alal murji'ah, sebagai bantahan atas kelompok murji'ah, di mana mereka menganggap bahwa amalan dengan akidah, dengan iman itu nggak ada kaitannya. Seorang bisa saja imannya sempurna, namun perbuatan amalannya dia maksiat. Bisa. Karena menurut mereka la yadurru ma'al imani dzanbun. Perbuatan maksiat itu tidak ada kaitannya dengan imannya dia. Bisa saja seorang kamilul iman, seorang imannya sempurna, bisa saja dia berzina, bisa saja dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla meskipun imannya sempurna, kata mereka. Karena tidak ada alaqah, tidak ada keterkaitan antara zahir dengan batin. Lau qala qail, bagaimana dengan orang munafik? Kaidah tadi diterapkan kepada orang munafik. Munafik batinnya kufur, zahirnya mukmin. Kok bisa? Katanya tadi talazum antara zahir dan batin. Bagaimana orang-orang munafik? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Apa jawabannya? Antum paham pertanyaannya enggak? Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Para ulama menetapkan kaidah keterkaitan, keselarasan antara zahir dengan batin. Kalau batinnya baik, maka zahirnya juga pasti baik. Kalau di batinnya ada iman 10%, maka zahirnya juga nampak 10% keimanan dari amalannya. Nah, bagaimana dengan munafik? Kok bisa munafik itu zahirnya mukmin, batinnya kufur? Mal jawab. Kata para ulama, orang munafik zahirnya itu tetap tidak dikatakan baik. Karena hakikat mereka adalah hanya sebatas untuk menampakkan seakan-akan mereka mukmin. Ya, seakan-akan mereka mukmin. Apalagi zahir mereka itu hanya mereka menjadi orang mukmin ketika ada yang melihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh, salat dalam keadaan malas. Itu amal soleh atau enggak? Atau amal buruk? Keburukan. Ya, kalau mereka melaksanakan salat dalam kondisi malas. Kemudian juga yura'unan nas. Mereka melakukan amal-amal soleh kalau ada manusia yang melihatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalilah, dan mereka tidak berzikir mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Maka tetap talazum, tetap keterkaitan, ada keterkaitan antara batin dengan zahir. Batinnya orang-orang munafik itu kufur, maka zahir yang mereka tampakkan juga kufur. Cuman nggak kebanyakan orang mengetahui hal itu. Hanya segelintir orang yang melihat kekufurannya orang-orang munafik tersebut, karena mereka rapi menyimpan kekufurannya. Kemudian kata beliau, li'annal aqidah hiyal asl. Akidah adalah pondasi. Di sini kita bawakan tambahan materi dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala di muqaddimah syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkaitan dengan al-aqidah hiyal asl. Berkaitan dengan akidah itu adalah pondasi. Sebelumnya beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya ad-din kulluhu ma bainal i'tiqad wal amal. Agama ini, agama Islam itu isinya cuma dua. Kalau enggak dia akidah, maka dia amal. Ya, kalau enggak perkara akidah yang diyakini, perkara-perkara dogmatis, atau agama itu adalah amal, perkara-perkara yang sifatnya teknis, praktis. Sudah, agama itu isinya cuma dua itu. Dalilnya tadi surah Al-An'am ayat 115, Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Ya, sidqan fil akhbar ay fil aqidah.
wa adlan fil ahkam, ay fil amal. Maka agama ini cuma dua saja isinya, akidah dan amal atau akidah dan ibadah. Kemudian beliau menyebutkan tentang annal i'tiqad huwal asl. Sama seperti yang diucapkan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, akidah itu adalah pondasinya. Wa a'malul jawarih taba'un li hadhil asl. Sedangkan amal anggota badan, perbuatan anggota badan itu mengikuti akidahnya itu. Ya, ini yang tadi kita sampaikan, talazum, ada keterkaitan dan ada keselarasan antara zahir dengan batin, antara akidah dengan amal. Kemudian beliau menyebutkan tentang pentingnya, mana yang lebih penting, akidah atau amal? Jelas akidah. Kenapa? Alasannya tadi yang pertama. Ini kalau mau dicatat, dan kayaknya sudah ada ya. Apa? Dari postingan Al-Kautsar atau? Ya, pernah postingnya. Apa Ustaz Abdurrahman Taib? Dua-duanya ya. Nanti mungkin bisa di-share lagi tentang pentingnya akidah jika dibandingkan dengan amal. Ingat, dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting karena dua-duanya minaddin, baik akidah ataupun amal, kilahuma minaddin, dua-duanya termasuk bagian dari agama. Jangan menihilkan yang satu, enggak. Di sini kita berbicara tentang mana yang lebih penting, bukan mana yang penting tok. Enggak, mana yang lebih penting. Tapi alasannya tadi, akidah lebih penting daripada amal, li'annal aqidata hiyal asal. Karena akidah itu adalah asalnya. Wal a'mal, sedangkan a'malul jawarih taba'un li hadhil aqidah, mengikuti akidah tersebut. Contoh misalnya, seorang rajin melaksanakan sholat. Sholat ini amal atau akidah? Amal. Tidaklah dia rajin melaksanakan sholat kecuali berangkat dari akidah yang ada di dalam hatinya. Bahwasanya orang yang melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga, dia akan dihindarkan dari neraka. Nah, itu perkara apa? Akidah. Berangkat dari perkara akidah, maka kemudian dia melakukan amal-amal soleh. Ada orang yang dia meninggalkan maksiat, dia nggak mau bermaksiat, padahal dia mampu melaksanakan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat, ini akidah atau amal? Amal, meninggalkan maksiat. Namun tidaklah dia meninggalkan maksiat kecuali karena dia punya akidah, yaitu takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, keimanannya terhadap hari akhir. Itu berangkat dari akidah. Kemudian yang kedua, kenapa perkara akidah lebih penting daripada perkara ibadah, lebih diutamakan daripada perkara ibadah? Li'annal anbiya wal mursalin mujmi'una ala da'wati ilal umuril aqadiyah. Karena para nabi dan rasul, mereka semuanya sepakat memprioritaskan perkara akidah dalam dakwah mereka. Mengutamakan akidah dalam dakwah mereka. Ya, semua nabi dan rasul sepakat akan hal tersebut. Sebagaimana yang banyak Allah firmankan di dalam Al-Quran. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Ats-tsalits, alasan yang ketiga, kenapa akidah lebih utama daripada amal, anna awwala ma furida minad din al-umur al-aqdiyah. Bahwasanya yang pertama kali Allah wajibkan dari agama ini adalah perkara akidah. Ya, perkara akidah, yaitu at-tauhid. Yang pertama kali Allah wajibkan adalah perkara at-tauhid. Hatta inna tauhid furida 10 sanawat wa lam yufrad awwal amrin amaliyin wa huwa shalah illa fis sanatil 10. Bahkan selama 13 tahun atau selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun Allah tidak mewajibkan apapun kepada nabi dan para sahabatnya. Yang Allah wajibkan cuman at-tauhid. Sampai kemudian di tahun ke-10 dari kenabian baru Allah wajibkan perintah pertama yang berupa amalan, yaitu sholat.
Itu terjadi pada tahun 10 kenabian, bukan 10 Hijriah. 10 kenabian. Berarti umur Nabi berapa? Nah, langsung berapa? Saya katanya ya 50. Ya kan? Kalau dikatakan kenabian berarti dihitungnya mulai dari diutusnya Nabi SAW. Kemudian perkara yang keempat, alasan kenapa akidah lebih utama daripada amal, anna aktsarul umuril aqdiyah mujmi'un 'alaiha illa nazran qalilan. Karena perkara akidah itu kebanyakan adalah perkara-perkara yang disepakati. Ya, perkara-perkara yang sudah menjadi kesepakatan. Kecuali sedikit, hanya sedikit perkara akidah yang terjadi khilaf. Nah, perkara akidah yang terjadi khilaf ini disebut apa? Furu'ul akidah, cabang akidah. Apa konsekuensinya kalau orang menyelisihi furu' akidah ini? Orangnya diapakan? Hah? Dikepui. Ada orang berselisih sama antum, maksudnya berbeda dengan antum pada perkara-perkara furu' akidah. Maka antum anggap dia ini sebagai apa? Tetap muslim, tetap sunni, tetap salafi. Ya, akan tetapi antum katakan dia salah karena dia mungkin mengikuti pendapat yang kurang rojih, kurang benar, kurang tepat. Tapi kekeliruan dia tidak mengeluarkan dia dari Islam dan tidak mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Berbeda kalau misalnya dia menyelisihi dalam perkara usul al-aqidah. Ya, dalam perkara-perkara usul, kalau dia menyelisihi, maka dia yudallal, yubadda, hatta yukaffar. Bisa dia disesatkan, dibid'ahkan, bahkan sampai bisa dikafirkan. Ya, tapi tentu di sini ada dawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ini kita bicarakan kaidah secara umum. Nah, maka perkara-perkara akidah kebanyakan disepakati kecuali segelintir saja. Bi khilafil masailil fiqhiyah fa inna katsiran minha fihi khilaf. Berbeda dengan perkara-perkara amal. Ya, perkara-perkara fikih. Maka banyak terjadi ikhtilaf, banyak terjadi perbedaan pendapat di situ. Kemudian perkara yang kelima, di antara pentingnya perkara akidah adalah anna man khalafa fil umuril ilmiyatil khabariyatil aqdiyah fahuwa fil ghalib ma baina an yakuna kafiran au mubtadi'an. Kenapa lebih penting perkara akidah daripada perkara fikih, perkara amal? Karena kebanyakan yang menyelisihi perkara akidah itu kalau enggak dia dikafirkan, maka dia divonis sebagai ahli bid'ah. Ini vonis secara umum. Berbeda kalau yang menyelisihi dalam masalah fikih. Ya, orang yang tergelincir dalam masalah fikih itu kebanyakan tidak disesatkan, tidak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, apalagi dikeluarkan dari Islam. Kebanyakan. Nah, kita katakan kebanyakan bukan berarti terus kalau orang salah, keliru dalam masalah fikih berarti aman. Enggak. Ada orang misalnya mengatakan sholat 5 waktu enggak wajib. Nah, ini menyelisihi. Sholat 5 waktu masalah fikih atau akidah? Fikih. Apa berarti kemudian antum katakan oh enggak apa-apa, kalau masalah fikih boleh khilaf, gitu? Hah? Apa hukumnya orang yang mengatakan demikian? Sholat 5 waktu nggak wajib, dikafirkan. Ya, dikafirkan. Padahal ini masalah fikih. Itu tadi 5 perkara yang menyebabkan akidah lebih utama daripada amal. Tapi dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting karena tadi talazum bainal aqidah wal amal. Kata beliau, fa idza kanat, kembali lagi ke ucapan Syekh, fa idza kanatil aqidatu sahihatan muwafiqatan lima jaa bihi rusul alaihi wassalatu wassalam, khususan khatamin nabiyyin atau khatamun nabiyyin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fa inna sa'iral a'mali tuqbal idza kanat hadhil a'malu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Kata beliau, apabila akidahnya sahihah, akidahnya benar,
sesuai dengan apa yang datang dari para rasul, terutama penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa di sini disebut akidah datang dari para rasul? Kenapa nggak cukup sesuai dengan akidahnya rasul? Apa maksudnya? Kenapa kok disebutkan para rasul? Kenapa nggak cukup menyebutkan Nabi Muhammad SAW? Karena akidahnya para nabi dan rasul sama. Yang berbeda adalah syariatnya. Ya, makanya disebutkan di sini akidahnya sesuai dengan apa yang datang dari para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena semua amalan, kata beliau, itu diterima oleh Allah apabila amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, muwafiqatan lima syara Allahu wa rasuluh, sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Tuh, di sini beliau menyebutkan Rasulnya, bukan menyebutkan para Rasulnya. Karena berbicara apa? Syariat. Maka kalau syariat tetap wajib yang diikuti cuman Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh mengikuti syariat-syariat yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa hidup sekarang, dia tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti syariatku. Ini sekelas Nabi Musa alaihissalam, tetap diwajibkan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di sini, Anda ingin menyoroti ucapan beliau, fa inna sa'iral a'mal tuqbal idza kanat hadhil a'mal khalisatan liwajhillah. Semua amalan diterima oleh Allah kecuali apabila ikhlas, murni mengharapkan wajah Allah. Atau kalau kita kaitkan dengan perkara akidah, bahwasanya amalan itu diterima apabila akidahnya beres. Kalau akidahnya nggak beres, maka amalan yang nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Berpotensi tidak diterimanya amal. Apa dalilnya? Nah, murid, betul nggak? Ada dalil yang lebih tegas lagi, yaitu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika bertemu dengan dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Ketika itu, dua orang tabi'in ini mengatakan kepada Umar tentang munculnya firqah Al-Qadariyah di Basrah. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan kalimat, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa idza laqitumuhum fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'a'u minni. Walladhi nafsi biyadi law anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Tuh. Dikaitkan antara infak yang merupakan amalan dengan diterimanya amal ibadah. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau seorang memiliki akidah yang cacat, akidah yang rusak, itu berpotensi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita nggak boleh langsung memvonis pasti nggak diterima amalannya, nggak bisa. Karena ini perkara gaib. Ya, akan tetapi kita mengatakan demikian sebagai bentuk kewaspadaan, kekhawatiran, sebagai bentuk ancaman bahwasanya orang yang memiliki akidah yang menyimpang itu berpotensi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil lagi dari Al-Quran di surah At-Taubah. Kalau mau ayatnya, ayat yang ke-54. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli." Dan tidaklah yang menyebabkan amalan mereka tercegah untuk diterima oleh Allah, atau yang menyebabkan amalan mereka tertolak, tidaklah yang menyebabkan itu kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kekufuran di sini perkara akidah. Berarti menunjukkan bahwa orang yang akidahnya rusak, apalagi sampai kufur, tidak akan diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan lanjut kata Syekh,
Wa idza kanatil aqidatu fasidatan, apabila akidahnya rusak, au kanat dhalatan mabniyatan 'alal awaidi wa taqlidil aba'i wal ajdad, atau akidahnya sesat, dibangun di atas adat istiadat, dibangun di atas budaya, atau dibangun di atas kepercayaan nenek moyang misalnya. Au kanat aqidatan syirkiyah, atau akidahnya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal a'mal mardudatan au fa innal a'mala mardudatun la yuqbalu minha syai'un walau kana sahibuha mukhlishan wa qasidan biha wajh Allah. Apabila amalan sesungguhnya amalan itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah sedikit pun, meskipun pelakunya itu ikhlas, meskipun pelakunya ikhlas mengharapkan wajah Allah. Namun kalau akidahnya syirik, ya, akidahnya rusak, maka tidak diterima amalan tersebut. Apa contohnya? Akidah-akidah yang berasal dari nenek moyang. Banyak kalau di negeri kita. Keyakinan-keyakinan yang bersumber dari nenek moyang. Rumah tusuk sate. Ya, apa katanya? Hah? Angka 13 ini kayaknya internasional ya. Ya. Kalau rumah tusuk sate ini kayaknya khusus. Nah, lokal itu. Nah, ini kita bicara yang lokal-lokal saja. Kalau angka 13 itu internasional itu. Semua itu. Kita kalau naik pesawat, meskipun itu maskapai luar negeri, nggak ada kursi nomor 13. Kalau di hotel nggak ada lantai 13. Kecuali di Saudi. Ya, kalau Saudi ada lantai 13, nggak urusan. Maskapai Saudi juga ada, duduk nomor 13. Ya, yang lain nggak ada. Apa lagi misalnya? Hah? Bulan Suro, bulan Sial. Itu keyakinan-keyakinan yang diwarisi oleh nenek moyang. Yang di situ ada unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dibangun dari keyakinan bulan Suro, bulan Sial, maka dibangun dari itu amalan-amalan yang syirik. Ya, mandiin keris, padahal orangnya nggak pernah mandi, kerisnya dimandiin. Nah, dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, li anna Allah subhanahu la yakbalu minal a'mali illa ma kanat a'malan khalisatan liwajhihil karim wasawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kecuali apabila amalan tersebut ikhlas, murni, mengharapkan wajahnya yang mulia dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan amalan salihan adalah an yakuna khalisan liwajhillah sawaban li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh adalah yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yuridun najata li nafsi, barang siapa yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, wa yuridu qabula a'mali, dan menginginkan amalannya diterima, wa yuridu an yakuna musliman haqqan, dan dia menginginkan untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati, fa'alaihi an ya'taniya bil aqidah, maka hendaklah dia perhatian terhadap masalah akidah. Jangan kemudian perhatian terhadap masalah amal-amal tok. Wis pokoknya ibadah, pokoknya ibadah. Perkara akidah ditinggalkan sama dia, ditelantarkan sama dia. Yang penting berbuat, yang penting amalan. Karena akidah itu nggak kelihatan, sehingga nggak bisa dipamerkan. Ini kenapa sebagian orang malas belajar akidah, karena akidah ini tersimpan di mana? Di dalam diri seseorang, nggak bisa ditampakkan. Yang bisa ditampakkan yang apa? Amalan. Makanya mereka lebih banyak menampakkan amalan-amalan, karena amalan ini kelihatan di mata manusia. Tuh, dari situ sudah ada unsur apa? Riya.
Ya, malas mempelajari akidah karena akidah ini nggak nampak kata mereka. Menurut mereka, kalau amalan bisa nampak. Dari sini kata para salaf, diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunu liqabulil amal asyaddah imaman minkum bil amal. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang lebih memperhatikan sisi diterimanya amal ibadah daripada kalian cuman sekedar beramal, dan beramal. Mana yang lebih penting, kuantitas atau kualitas? Gak jelas, podo wae, beda L sama N tok. Kuantitas sama kualitas. Dengarnya cuman tas-tas tok tadi. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Ya, itu yang lebih diutamakan. Ya, kualitas dibanding kuantitas. Ya, anna Allah Ta'ala yaqul, kata Ali bin Abi Thalib, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa, yaitu yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bi an ya'rifal aqidatas sahihata wa ma yudaduha wa ma yunaqiduha. Dengan cara dia memperbaiki akidah. Bagaimana cara memperbaiki akidah? Memperhatikan akidah, yaitu dengan dia mengenal akidah yang sahihah. Dia pelajari akidah-akidah yang sahihah, yang bersumber dari kitabullah, bersumber dari sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salaf. Itu akidah yang sahihah. Ya, dia pelajari, dia kenali akidah yang sahihah. Cukup? Enggak. Dia juga mengenal akidah-akidah yang menyimpang, lawan daripada akidah yang sahihah itu. Dia pelajari juga. Bagaimana akidahnya Jahmiyah, bagaimana akidahnya Mu'tazilah, bagaimana akidahnya Khawarij, akidahnya Murji'ah, itu juga dia pelajari. Ya, selain dia pelajari akidah yang sahihah, dia juga mempelajari akidah yang batilah. Dalam rangka apa? Kenapa kok harus mempelajari akidah yang batil? Dalam rangka untuk kewaspadaan. Qala Hudzaifah ibnul Yaman. Apa kata Hudzaifah ibnul Yaman? Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an syarr. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Nah, demikian juga kita belajar akidah-akidah yang menyimpang itu sebagai bentuk kekhawatiran, ketakutan, kewaspadaan agar kita tidak terjatuh di dalam akidah yang menyimpang tersebut. Karena berapa banyak orang-orang yang merasa bahwa dirinya berada di atas akidah yang sahihah, tapi ternyata akidahnya mencocoki Khawarij, akidahnya mencocoki Murji'ah, akidahnya mencocoki Rafidhah, bahkan nggak nyadar dia. Ya, karena tadi ada syubhat, ada sisi kemiripan antara akidah sahihah dengan akidah batilah. Ada sisi kemiripannya. Nah, itu tok yang dilihat sama dia. Dia tidak melihat apa yang menjadi pembeda antara akidah sahihah dengan akidah yang batilah. Apa pembedanya nggak dilihat sama dia. Yang dicari sama dia cuma titik temunya saja. Oh, kan sama. Kita sama Rafidhah kan sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhan, sama-sama meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya, maka sudah, selebihnya itu hanya sebatas furu, sebatas cabang, nggak usah diributkan. Yang ucapan siapa ini? Ada yang ngomong kayak gitu. Kita sama Rafidhah ini selebihnya hanya sebatas furu. Ya. Titik kesamaannya kita sama-sama menyembah Allah, sama-sama meyakini Nabi SAW. Selebihnya hanya furu. Ucapan siapa ini? Hasan al-Banna. Ucapan Hasan al-Banna. Muassis Ikhwanil Muslimin. Nah, itu ucapannya Hasan al-Banna. Di sini ana ingin menyoroti ucapan beliau, wa ma yudaduha wa ma yunaqiduha. Wa ma yudaduha wa ma yunaqiduha. Mal farqu baina ad-did wan naqid.
Mal farqu bainad did wan naqid? Apa bedanya ad-diddan sama an-naqidon? Kalau diterjemahkan hampir sama. Hal yang berlawanan, hal yang bertentangan. Tapi ini termasuk di antara ungkapan-ungkapan yang masuk kategori idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ad-didd dan an-naqid. Mal farq bainahuma? An-naqid, kalau an-naqidon adalah la yajtami'an wa la yartafi'an. An-naqid adalah dua hal yang tidak bisa bertemu tapi juga nggak bisa dihilangkan dua-duanya. Ya, saya ulangi, naqidon adalah la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua hal yang tidak bisa bertemu tapi juga nggak bisa dihilangkan dua-duanya. Mesti salah satu dari keduanya. Mal misal. Ini sudah kasih rukhsah sudah. Apa contohnya? Dua hal yang nggak bisa dipertemukan tapi juga nggak bisa dihilangkan dua-duanya. Mal misal. Nah, at-tauhid wa syirk. Naam, al-iman wal kufur. At-tauhid wa syirk. Dua hal ini nggak bisa dipertemukan. Kalau salah satu menimpa seseorang, pasti yang lainnya akan pergi. Seorang bertauhid, ketika dia jatuh dalam kesyirikan, maka tauhidnya apa? Tauhidnya pergi, meninggalkan dia. Syirik yang ada padanya. Nah, seorang manusia pasti antara pasti antara muwahhid atau musyrik. Pasti antara mukmin atau kafir. Ada nggak opsi ketiga? Ateis kafir. Ada opsi ketiga? Ini tadi la yartafi'an. Nggak bisa dihilangkan dua-duanya. Mesti salah satu darinya. Kalau nggak mukmin ya kafir. Atau kalau dalam keseharian seperti misalnya as-sukun wal harakah. Gerak sama diem. Bisa bertemu nggak gerak sama diem ini? Ada orang mengatakan saya bisa Ustaz. Gerak sekaligus diem. Ya apa caranya? Ya apa caranya? Gerak sekaligus diem. Nggak bisa. Tapi bisa nggak dua-duanya dihilangkan? Ada opsi ketiga? Apa pilihan ketiga selain gerak sama diem? Mati diem. Iya, mati diem. Medeni kalau mati bisa gerak. Tapi ini yang disebut dengan apa? An-naqid atau ad-did? An-naqid. Ya, an-naqidon la yajtami'an wala yartafi'an. As-sukut wa takallum. Ya, diem atau ngomong. Nggak bisa bertemu dua-duanya. Pasti salah satunya. Tapi juga nggak ada opsi ketiga. Nggak ada opsi ketiga. Kalau nggak diem, ya ngomong. Adapun ad-did adalah yajuzu irtifa'uhuma, bisa dua-duanya itu dihilangkan, tapi tetap la yajtami'an. Dia tidak bisa bersatu. Ad-did la yajtami'an walakin yajuzu irtifa'uhuma. Tapi bisa dihilangkan dua-duanya. Ada opsi ketiga. Seperti misalnya al-aswad wal abyad, putih sama hitam. Ya, nggak bisa. Pasti hilang salah satunya. Misalnya antum ya kalau satu kertas bisa putih sama hitam, tapi kan diparuh. Ya kan? Kalau ada warna hitam, kemudian antum kasih warna putih, hitamnya hilang nggak? Tertutup sama putih? Kok enggak itu loh? Ini putihnya. Putihnya jangan banyak-banyak lah. Satu titik putih. Ya, satu titik putih. Antum kasih satu titik hitam. Putihnya hilang nggak? Hilang. Demikian juga sebaliknya.
Ini yang disebut la yajtami'an. Bukan la yajtami'an, itu adalah ini kertas putih, kemudian separuh antum kelir putih, separuh antum kelir hitam, ya bisa bersatu. Karena memang beda media, beda area. Tapi yang kita maksud di sini satu area. Satu titik hitam dikasih titik putih, maka hitamnya hilang. Tapi hitam sama putih bisa dihilangkan nggak dua-duanya? Ada opsi ketiga nggak? Banyak opsinya, bisa merah, bisa hijau, bisa kuning, bisa abu-abu, bisa. Nah, ini apa? An-naqid atau ad-did? Ad-did. Ya, ini bedanya an-naqid sama ad-did. Baik, maka seorang wajib dia mempelajari akidah yang sahihah dan apa-apa yang berlawanan dengannya atau yang bertentangan dengan akidah sahihah itu. Hatta yabniya a'malahu 'alaiha, sehingga dia membangun amalannya di atas akidah yang sahihah tadi. Wa dzalika la yakunu illa bi ta'allumiha min ahlil ilmi wa ahlil basirah. Ini tidak akan bisa terjadi. Seorang tidak akan bisa mengenal akidah yang sahihah kecuali dia belajar akidah sahihah itu. Memang benar ada akidah yang sifatnya itu adalah fitrah. Akidah itu ada yang sifatnya fitrah. Tapi ada juga akidah yang dia harus belajar. Apa misalnya? Akidah yang sifatnya itu fitrah. Artinya tanpa belajar dia mengenalnya. Allah fis sama. Ya, Allah fis sama itu akidah yang fitrah. Ya, fitrah manusia meyakini Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Nah, tapi perkara-perkara akidah yang lain itu wajib dia belajar. Kalau nggak belajar dia nggak akan tahu. Nah, belajarnya dari orang yang berilmu, alladzina talaqauha an salafi hadhil ummah, yang mendapatkan ilmu tersebut turun temurun dari para salaf umat ini. Qala subhanahu wa ta'ala li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, fa'lam, ya berilmulah, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan mintakan ampun, mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Ini kata para ulama merupakan dalil wajibnya belajar tauhid. Kenapa? Sekelas Nabi Muhammad SAW tetap disuruh belajar berilmu tentang la ilaha illallah. Kalau orang sekelas semulia Nabi SAW tetap diperintahkan untuk mempelajari tauhid, maka bagaimana lagi dengan yang di bawah Nabi SAW? Ini yang menunjukkan kita, yang menjadikan kita semangat belajar tauhid, semangat belajar akidah. Ya, sekelas Nabi saja diperingatkan dari syirik. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sekelas Nabi diperingatkan dari kesyirikan, apalagi kita. Bahkan para sahabat yang notabene mereka ini sudah matang tauhidnya. Karena peristiwanya 5 hari sebelum Nabi SAW wafat. 5 hari sebelum Nabi wafat. Ini para sahabat kira-kira sudah matang nggak tauhidnya? Bukan sudah matang lagi, luar biasa kuat tauhidnya. Karena sudah banyak mendapatkan wejangan-wejangan, pelajaran, penggemblengan dari Nabi SAW. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi tetap memperingatkan mereka tentang tauhid dan bahaya syirik. Nabi SAW mengatakan, ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini diucapkan oleh Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat. Para sahabat sudah matang tauhidnya. Ya, dan ini yang menjadi kebiasaan dakwah salafiyah dari zaman ke zaman, senantiasa mendengungkan tauhid, baik kepada orang yang belum paham tauhid ataupun yang sudah kenyang sama tauhid. Tetap didakwahkan, diperingatkan
diajarkan tentang masalah tauhid. Ya, namun sangat disayangkan sebagian muncul di zaman sekarang dai-dai yang mulai menggembosi masalah tauhid. Ya, kalau kita terus ngajar tauhid, sama saja menyamakan kaum muslimin seperti orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab. Ya, karena Mu'ad bin Jabal ketika berdakwah ke Yaman, Mu'ad diperintahkan memprioritaskan tauhid karena memang yang didakwai orang apa? Orang ahlul kitab. Innaka satati qauman ahlul kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah. Itu katanya iya, karena yang didakwai sama Mu'ad adalah ahlul kitab, maka prioritasnya tauhid. Nah, kalau kita juga sama seperti Mu'ad memprioritaskan masalah tauhid, berarti sama saja kita menganggap kaum muslimin seperti ahlul kitab. Naudzubillah. Nah, ini muncul orang-orang yang mulai menggembosi dakwah tauhid, tidak lagi memprioritaskan pada tauhid. Ya, bahkan sang dai juga menyibukkan diri dengan perkara-perkara politik di zaman-zaman sekarang, di masalah-masalah atau di hari-hari seperti sekarang, menjauhkan salafiyin, menjauhkan ahlu sunnah dari fokus utama mereka, yaitu mempelajari tauhid dan akidah. Ya, maka hati-hati, waspada dengan dai-dai model seperti ini, meskipun casingnya salafi, meskipun gelarnya doktor, ya, namun kalau gembosi masalah tauhid, ngajak politik, ini salafi kawi, alias bukan seorang yang di atas manhaj salaf. Wa qad tarjamal Imam Al-Bukhari rahimahullah tarjamatan qala fiha bab al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Al-Bukhari membukukan sebuah bab dalam sahihnya yang berjudul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wasaqa hadhihi al-ayah al-karimah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini adalah, kata beliau, bab dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Imam Bukhari membawakan ayat tadi, yaitu surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Naktafi indahan. Insyaallah masih banyak ya. Ya, tapi ini pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan tafsir surah Al-Asr. Ya, berkaitan dengan tafsir surah Al-Asr. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bagaimana nasihat antum bagi kita yang sudah ngaji akidah namun masih saja suka menonton film dewasa? Nah, ini berarti tadi kita katakan antara akidah dengan amalan connect gak? Nggak connect. Berarti tetap yang harus diperbaiki apanya? Tetap akidah. Lihat kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut jatuh dalam perbuatan yang sama, bahkan lebih parah. Tapi prioritas dakwahnya Nabi Lut apa? At-tauhid. Tetap akidah yang diperbaiki. Kemudian alasan kedua, betul, katakan dia sudah belajar akidah, dia mungkin hafal matan-matan akidah, namun hanya sebatas apa? Hanya sebatas hafalan, hanya sebatas ilmu, tidak sampai merasuk ke dalam hatinya, tidak sampai dia yakini. Nah, ini banyak orang-orang yang demikian. Jadi akidah itu cuma sebatas koleksi saja. Ya, tahu kalau misalnya apa dalilnya Allah di atas, apa dalilnya Allah melihat. Akidahnya sama seperti akidah salaf. Allah mendengar, Allah melihat. Itu ditetapkan nggak sama antum? Ditetapkan. Tapi ketika berbuat maksiat, apakah masih ada akidah bahwa Allah sedang melihat kita? Hah? Nah, di situ akidahnya cacat. Nek ditakoni, kalau ditanya, Allah melihat kita? Naam, Allah yubsir, Allah yasma, Allah yara. Tuh, sama dengan akidahnya Ahlussunnah, menetapkan Allah melihat, Allah mendengar, ya kan? Ya, menetapkan Allah mendengar, Allah melihat. Tapi ketika dia bermaksiat, dikala manusia tidak ada di sekelilingnya, dikala sendirian dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah ada akidah itu di dalam dirinya? Apakah ada akidah Allah melihat, Allah mendengar? Ketika saat itu nggak ada. Ya, ketika saat itu
imannya terhadap Allah melihat dan mendengar sedang tidak ada. Karena Nabi SAW mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min, wa la yasriku hina yasrik wa huwa mu'min. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada seseorang yang berzina ketika dia berzina dalam kondisi mukmin. Ini dipakai sama orang Khawarij untuk mengkafirkan apa? Untuk mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Padahal bukan. Maksudnya mukmin di situ apa? Naqisul iman. Imannya terhadap sifat-sifat Allah tadi lagi turun. Makanya dia nekat melakukan kemaksiatan itu. Seandainya dia masih memegang akidah yang dia tahu bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dia masih ada dalam hatinya akidah seperti itu, nggak mungkin dia bermaksiat kepada Allah. Belum lagi akidahnya terhadap hari akhir, terhadap siksa neraka, terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada akidah itu di dalam hatinya, nggak mungkin dia bermaksiat. Ya, itu sekali lagi orang-orang yang akidahnya sudah ngaji akidahnya kalau ditanya, masya Allah, ya, akidahnya akidah salaf, namun masih tetap melakukan perbuatan maksiat seperti ini, itu penyebabnya tadi. Karena akidah hanya sebatas hafalan saja. Ya, maka terus minta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kemaksiatan, baik yang besar ataupun yang kecil. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah iman kepada hari akhir itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad saja atau umum untuk seluruh umat selain Nabi Muhammad SAW? Ya, wajib seluruh umat. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh umat. Dan Nabi SAW mengatakan, kanal anbiya bu'ithu ila qaumihim khasa wa bu'ithu ila nasi amah. Dan kalau dikatakan apakah umatnya Nabi Musa juga wajib mengimani kepada hari akhir? Iya, wajib juga semuanya. Karena akidahnya para Nabi dan Rasul itu satu. Ya, yang berbeda hanya syariatnya saja. Oke, mungkin pertanyaan yang lain bisa ditanyakan ke Ustadz Yakfi. Insya Allah kita lanjutkan soal nomor 34 ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.